Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Beragam informasi akan kami sajikan untuk Anda, tentunya bersama saya Adrianti Sulaiman dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, program binaan anak jalanan oleh Zulfajar Najib Haddade yang terpilih sebagai penyuluh agama Islam teladan non-PNS Kementerian Agama mewakili kota Parepare tembus 6 besar penyuluh teladan se-Sulawesi Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Program binaan anak jalanan di kota Parepare masuk 6 besar objek penyuluh teladan skala regional. Program itu merupakan binaan Zulfajar Najib Haddade yang terpilih sebagai penyuluh agama Islam teladan non-PNS Kemenak yang mewakili kota Parepare. Penyuluh yang terpilih mempresentasikan program di depan tim visitasi penilaian pemilihan penyuluh teladan yang dihadiri oleh jajaran Kemenak, DP3A pemerintah kota Parepare, Kemenak dan belasan anak jalanan. Penilaian itu merupakan tahap untuk selanjutnya maju ke skala nasional. Penilaian tersebut juga didukung Kemenak Kota Parepare bekerja sama dengan DP3A Kota Parepare sebagai upaya percepatan pemenuhan hak dan perlindungan anak bagi anak jalanan untuk mendukung kota layak anak yang dilaksanakan di Gedung Balai Enun pada Selasa 26 Oktober 2021. Subkoordinator Penyuluh Agama Islam dan Sistem Informasi Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin SAG MHI memuji binaan anak jalanan untuk penyuluh agama merupakan inovasi yang luar biasa. Ia juga mengharapkan agar kedepannya anak jalanan bisa berubah dan termotivasi hidup menjadi lebih baik. Ya, alhamdulillah luar biasa sudah masuk dalam kategori yang untuk di era sekarang ini sudah ada inovasi yaitu pada binaan khusus membina dan melakukan penyuluhan pada anak jalanan. Himbauan yang penting bagi penyuluh bahwa bagaimana penyuluh itu memperkuat eksistensinya di tengah masyarakat yang berbeda dengan ustaz. Kalau penyuluh itu selain daripada melakukan pembinaan dan penyuluhan, tahu juga mencari solusi permasalahannya. Sementara itu, Kepala Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar mengapresiasi atas kerjasama yang juga dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini DP3A, yang bisa saling bersinergi untuk mengembangkan kompetensi anak jalanan agar lebih produktif ke depannya. Kerjasama antara Kementerian Agama melalui Penyuluh Agama Islam ini sungguh kami apresiasi kepada teman-teman kerjasamanya kota yang dapat membantu bagaimana membantu sesama. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang lokasi bebas asap rokok, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare terus melakukan kegiatan sosialisasi kawasan bebas asap rokok, baik di kawasan perkantoran, ruang publik, dan ruang terbuka hijau. Dalam rangka menerapkan kawasan bebas rokok, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare melakukan sosialisasi ke sejumlah lokasi terkait kawasan bebas asap rokok. Sebagai bagian dari program dan rencana berkesinambungan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare terus melakukan kegiatan sosialisasi kawasan bebas asap rokok, baik di kawasan perkantoran, ruang publik, dan ruang terbuka hijau. Kasih Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Kota Parepare Aryadi menyatakan, sosialisasi ini dilakukan secara humanis dan dengan sosialisasi ini diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat tentang lokasi-lokasi yang bebas dengan asap rokok. Melaksanakan kegiatan penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, juga ruang terbuka hijau, dan selanjutnya perda usaha ternak dan peternakan. Ya, betul. Pak, apa yang menjadi penekanan dalam aturan ini, Pak? Ya, terutama dalam kawasan tanpa rokok ya. Ada area-area yang memang dilarang untuk merokok seperti kawasan perkantoran. Ya, jelas di area-area publik, di rumah sakit,
tempat kesehatan ya. Nah, tentunya kita menyampaikan dulu sesuai Perda nomor 9 tahun 2014 SKPD wajib menyiapkan ya tempat khusus untuk merokok, kecuali untuk pelayanan kesehatan tidak dibenarkan sama sekali. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, PLN UP3 Parepare menyelenggarakan Parepare Electric Vehicle Festival dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-76. Kegiatan yang akan ditutup dengan Morning Walk Rabu 27 Oktober ini menghadirkan konten kreator Adi Basto sebagai bintang tamu. Dalam rangka Hari Listrik Nasional yang ke-76, PLN UP3 Parepare menyelenggarakan Electric Vehicle Festival di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare pada Selasa 26 Oktober 2021. Manajer PLN UP3 Parepare Rizky Ardiana Bayuwerti mengungkapkan, dengan kegiatan ini masyarakat bisa mengetahui dan paham tentang adanya perubahan gaya hidup yang tengah PLN gerakkan. Jadi ini kita mulai dari acara kemarin ya, kita sudah konvoy, kemudian kita lanjut hari ini festivalnya test drive untuk kendaraan listrik, ada mobil dan ada motor. Kemudian di dalam juga ada demo masak dari ibu-ibu PKK yang langsung dipimpin oleh ketua PKK dari UIW Serabar, itu Ibu Reni Awaludin untuk demo masaknya. Barusan juga kita sudah test drive untuk kendaraan listrik ya bersama Ibu Reni, dan alhamdulillah nyaman. Silakan dicoba mobil listriknya, motor listriknya mumpung ada di Kota Parepare. Nah, harapannya dengan kegiatan ini masyarakat itu tahu tentang, paham tentang adanya perubahan lifestyle yang saat ini kita lagi gerakkan menggunakan bebas emisi, menggunakan energi yang ramah lingkungan yaitu listrik. Nah, itu mulai dari kendaraan, kemudian peralatan listrik yang kita gunakan sehari-hari, itu kita akan merubah lifestyle kita dari yang sebelumnya menggunakan belum listrik ya, itu kita pakai semuanya adalah peralatan listrik. Nah, diharapkan kalau masyarakat sudah tahu, nanti dari masyarakat tahu, kemudian masyarakat pengen tahu, selanjutnya dia ada minat, ketika sudah tahu kan ada minat untuk menggunakannya, untuk mengganti energi yang sebelumnya misalnya kayak motor BBM diganti menjadi kendaraan yang menggunakan listrik gitu. Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Wali Kota Parepare. Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan, Haji Pangerang Rahim mengucapkan terima kasih kepada PLN sebab dengan adanya kegiatan ini sangat mendukung upaya pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan Smart City. Salah satu indikator Smart City yang berusaha diwujudkan pemerintah Kota Parepare adalah Smart Environment. Dengan adanya festival elektrik ini, sehingga sangat mendukung upaya pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan Smart City. Kami berharap dengan kualitas keandalan jaringan listrik yang bagus, tentu dapat menunjang Kota Parepare sebagai Smart City ke depan. Salah satu indikator Smart City yang berusaha diwujudkan pemerintah Kota Parepare adalah Smart Environment. Selain memastikan melakukan pembangunan yang ramah lingkungan, hal lain yang juga diperhatikan adalah penggunaan energi yang ramah lingkungan. Di akhir sambutan, Wakil Wali Kota Parepare berharap agar PLN dan pemerintah Kota Parepare bersinergi dalam pembangunan daerah. Kehadiran PLN sangat diperlukan dalam mengembangkan perekonomian daerah, khususnya menarik investor menanamkan investasi di Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, 3 mobil listrik dan 18 motor listrik diarak dari perbatasan Kota Parepare hingga ke Monumen Cinta Habibie Ainun untuk mengkampanyekan kesadaran listrik kepada masyarakat di Kota Parepare. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan rangkaian untuk memperingati Hari Listrik Nasional ke-76. Puluhan kendaraan listrik pada Senin sore kemarin tiba di Kota Parepare. Kedatangan kendaraan listrik ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat kepada masyarakat di Kota Parepare. Kendaraan listrik yang tiba ini diantaranya 3 mobil listrik dan 18 motor listrik yang diarak dari perbatasan Kota Parepare hingga ke Monumen Cinta Habibie Ainun.
Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, Ahmad Satria mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian untuk memperingati Hari Listrik Nasional yang ke-76 dengan menggelar Electrifying Lifestyle Festival 2021 dengan menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, salah satunya di Kota Parepare. Tujuan kegiatan ini yakni untuk mengkampanyekan kendaraan listrik kepada masyarakat di Kota Parepare sebagai wujud PLN mendukung lingkungan bersih, menciptakan lingkungan hijau melalui kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Mengadakan Electrifying Lifestyle Festival. Jadi dalam beberapa hari ini kita akan keliling dengan membawa kendaraan listrik, mobil listrik, kemudian motor listrik. Kita akan mengenalkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Parepare, bahwa PLN berkomitmen untuk mengkampanyekan kendaraan ramah lingkungan. Dalam hal ini kendaraan listrik, mobil listrik, dan motor listrik. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Untuk meningkatkan keprofesionalan petugas atau tenaga kesehatan saat melayani masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Parepare menggelar pelatihan komunikasi efektif yang bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Masyarakat Makassar. Sebanyak 30 tenaga kesehatan atau nakes Parepare mengikuti pelatihan komunikasi efektif. Pelatihan peningkatan kapasitas petugas dalam rangka penurunan stunting ini digelar Dinas Kesehatan Kota Parepare bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Masyarakat Makassar yang dilaksanakan di Hotel Bukit Kenari selama 3 hari mulai 26 hingga 28 Oktober mendatang. Widya Iswara BBPKM Makassar Abdul Muhaimin Thoyib mengatakan pelatihan komunikasi efektif bagi tenaga kesehatan ini bertujuan agar komunikasi yang dilakukan saat melayani masyarakat menjadi lebih baik, santun, bersahaja, dan lebih profesional. Menurutnya dalam pelatihan kali ini ada perpaduan teori dan praktik. Dia pun mengharapkan seluruh peserta mampu memenuhi peraturan yang berlaku sesuai yang didapatkan dalam pelatihan ini. Berteknik komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik, kalau puskesmas berarti antara program. Di puskesmas kita tahu ada program gizi, ada KIA, ada Pronkes, ada sanitarian, ada gizi. Tentu mereka komunikasi. Tentu komunikasi antara mereka dan komunikasi antara mereka dan masyarakat. Dan ini kita harapkan kan bagaimana mereka melayani dengan baik dengan komunikasi, kaidah komunikasi yang santun dan bersahaja. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare, pemirsa, untuk menarik minat serta memberikan informasi kepada para pelaku usaha mengenai tata cara pendaftaran OSS, DPM PTSP menggelar sosialisasi kemitraan usaha bersama sejumlah pelaku usaha yang ada di Kota Parepare. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare kembali menggelar sosialisasi kemitraan usaha dan pengisian Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG pada Selasa 26 Oktober 2021. Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Bugis ini diikuti puluhan pelaku usaha dan pengembang yang ada di Kota Parepare. Peserta yang hadir dalam sosialisasi ini diberikan sejumlah informasi, di antaranya informasi mengenai pengisian SIMBG dari Dinas PUPR, pengisian OSS, dan kemitraan UMKM dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Parepare. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Rahmat Hasanuddin yang didampingi Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman dan Sistem Informasi DPM PTSP mengungkapkan tujuan dari sosialisasi ini untuk menarik minat serta memberikan informasi kepada para pelaku usaha mengenai tata cara pendaftaran OSS serta aplikasi terbaru pengganti IMB atau izin mendirikan bangunan menjadi PBG atau persetujuan bangunan gedung melalui SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Tujuannya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan UMKM, mitra UMKM, dan juga pengisian SIMBG, yang mana SIMBG adalah aplikasi yang tadinya dulunya IMB menjadi PBG, persetujuan bangunan gedung, seperti itu. Harapannya kami ke depan bahwa masyarakat lebih banyak yang tahu terkait dengan kemitraan usaha ini dan aplikasi SIMBG. Sosialisasi kemitraan usaha dan pengisian Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG kali ini merupakan sosialisasi keempat dan dalam waktu dekat sosialisasi serupa akan kembali digelar. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Terima kasih masih tetap bersama kami. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pindrang dengan memberikan pelayanan isi paspor yang dilaksanakan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Pindrang. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karyadika ke-76, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare menggelar kegiatan Easy Paspor yang dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Pindrang. Layanan Easy Paspor yang dilaksanakan pada Selasa 26 Oktober 2021 ini hanya melayani pembuatan paspor baru dan penggantian, paspor yang habis masa berlaku serta halaman penuh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare mengungkapkan pihaknya berhasil melayani puluhan pemohon pada kegiatan Easy Paspor kali ini. Perjanjian kerjasama dengan MOU tentunya mungkin bisa kami adakan seminggu sekali di PTSP Pindrang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini sampai saat ini saja sudah 22 orang yang kami layani, kemungkinan target kami adalah 30. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Pindrang mengapresiasi salah satu layanan jemput bola Kanim Parepare dalam hal ini Easy Paspor. Andi Mirani berharap kedepannya Kanim Parepare dan pemerintah Kabupaten Pindrang terus menjalin kerjasama guna memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Pindrang dalam melakukan pengurusan paspor nantinya. Kami mendapatkan pelayanan isi paspor dari kantor imigrasi Parepare. Dan kami di DPM PTSP Kabupaten Pindrang sangat menyambut baik, sangat mengapresiasi dari pelaksanaan isi paspor yang dilakukan oleh kantor imigrasi Parepare dan berharap bahwa keberlanjutan ke depan ini akan kita lanjutkan terus dalam bentuk kerjasama mall pelayanan publik. Insya Allah Desember kita akan launching pelaksanaan mall pelayanan publik bersamaan dengan pelayanan imigrasi Parepare. Insya Allah akan ada pelayanan secara kontinu untuk pelaksanaan pembuatan paspor yang dilakukan imigrasi Parepare melalui mall pelayanan publik. Dan ini juga menurut kami sangat positif ya, karena mendekatkan terutama pelayanan masyarakat kita untuk urusan paspor, pelayanan paspor bisa menghemat waktu. Apalagi di zaman COVID ya, untuk menghindari COVID, kemudian efisiensi daripada pembiayaan juga ya, dan terutama rawan kecelakaannya juga bisa kita hindari dengan mendekatkan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang 25 terkait dengan pelayanan publik. Oke, terima kasih. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, langkah awal pertanahan Kota Parepare dalam mempersiapkan program PTSL tahun 2022 mendatang, Kantor Pertanahan Kota Parepare melaksanakan sosialisasi pemetaan bidang tanah. Guna menjadikan Parepare sebagai kota lengkap, Kantor Pertanahan Kota Parepare melaksanakan sosialisasi pemetaan bidang tanah menuju Kota Parepare lengkap terdaftar untuk tahun 2022 di tingkat kecamatan dan kelurahan yang diawali di Kecamatan Soreang pada Selasa 26 Oktober 2021. Sosialisasi yang dipusatkan di Aula Kecamatan Soreang ini diikuti Lurah Sekecamatan Soreang, Ketua LPMK, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Ketua RW. Tidak hanya dilaksanakan secara luring, namun sosialisasi ini juga dilaksanakan secara daring via Zoom dan diikuti Sekretaris Lurah dan Ketua RT Sekecamatan Soreang. Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam sambutannya menjelaskan, sosialisasi ini merupakan langkah awal pertanahan Kota Parepare dalam mempersiapkan program PTSL tahun 2022 mendatang. Pada kesempatan itu juga, Kamarudin menjelaskan sejumlah manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dan pemerintah apabila Kota Parepare sudah menjadi kota lengkap, salah satunya penggunaan On My Policy nantinya. Kalau ini sudah jadi kota lengkap, manfaatnya nanti banyak sekali buat DPN dan banyak untuk pemerintah kecamatan, khususnya pemerintah Kota Parepare. Jadi nanti kita akan terus membidang tanah sudah terpetakan, kita nanti endingnya nanti ke depan itu kita akan menggunakan namanya One Map Policy. Satu peta dipakai untuk kebijakan. Camat Soreang yang ditemui usai sosialisasi mengatakan siap mendukung upaya Kantor Pertanahan Kota Parepare guna menjadikan Kota Parepare sebagai kota lengkap. Pada intinya kami dari pemerintah Kecamatan Soreang sangat mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak
pihak BPN Kota Parepare, yaitu pemotongan sertifikat lengkap menuju Kota Parepare lengkap untuk tahun 2022. Pada intinya ini kami menyampaikan kepada RW/RT, PMK, Babinsa dan Babinka Timas, mari sama-sama membantu kegiatan program tersebut. Karena dalam suksesnya kegiatan program dari BPN ini akan mempermudah kita lagi dalam mengidentifikasi baik itu persoalan-persoalan tanah ataupun batas-batas wilayah yang berada di Kecamatan Soreang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, sampailah kita pada penghujung acara Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini, dan tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli. Saya Jauhar Manikam dan saya Adrianti Sulaiman mewakili segenap kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.